Selamat pagi, informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 62 Kamis ini. Bersama saya Ratu Nabila, kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Sadis, balita dibakar pacar ibunya sendiri. Jasad balita ini ditemukan mengenaskan, hangus di atas kasur dalam kamar kontrakan. Fakta terbaru kasus ini, sempat kabur pelaku telah ditangkap. Polisi ungkap dari pengakuannya pelaku juga sempat menganiaya bahkan mencelupkan kepala korban ke ember. Simak terus perkembangan informasi ini di MDTV. Kita beralih ke fakta lainnya, niat untuk membahagiakan istri tercinta pada hari ulang tahunnya, seorang suami ditangkap polisi karena berikan hadiah motor curian. Polisi menangkap tersangka di rumah kontrakan dengan barang bukti berupa 1 sepeda motor. Puluhan korban penipuan umroh terlantar berhari-hari di salah satu tempat penginapan menunggu keberangkatan tiba. Mendapat laporan 2 pelaku penipuan yang salah satunya merupakan seorang residivis. Gara-gara dendam, seorang warga bacok ketua RT setelah ibadah sholat subuh di musola. Akibatnya korban meninggal dunia, 2 orang lainnya juga mengalami luka bacok cukup parah. Bak tak takut azab, tempat ibadah kerap dimanfaatkan oknum-oknum jahat memanfaatkan situasi berbuat kriminal. Disebut minim pengawasan, tempat ibadah kerap jadi sasaran kejahatan. Miris, 2 orang bocah nekat mencuri dan bawa kabur mobil milik warga. Kabur ke wilayah Cianjur, mobil yang dikendarainya sempat tabrak sejumlah kendaraan. 200.000 buruh gelar May Day hari ini di Monas. Ada 6 tuntutan yang bakal diperjuangkan. Selengkapnya usai jeda berikut. Kembali di Fakta 62, bentrok pecah di Kemang, Jakarta Selatan. Brutal, 2 kubu saling serang bukan hanya pakai batu tapi juga senjata tajam, bahkan laras panjang. Beberapa massa buruh telah hadir di perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini yang dipusatkan di kawasan Monas, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah ada Adrian Dityas. Ya, masifnya badai PHK membuat masyarakat mencari cara untuk tetap berjuang dapatkan penghasilan. Dampak krisis global dan juga daya beli lesu nyatanya membuat beberapa perusahaan besar juga tumbang. Mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menimbulkan pertanyaan. Disebut bertanggung jawab atas buruknya informasi publik atas pemerintahan saat ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Disebut Jokowi kini menempuh jalur hukum agar polemik ijazah ini bisa jelas dan gamblang. Speedboat meledak dan terbakar saat menjemput rombongan bupati. Fakta selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Fakta 62. Kembali di Fakta 62, sebuah speedboat meledak dan terbakar saat menjemput rombongan bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Seluruh bagian kapal terbakar habis dan sebabkan 2 orang terluka. Fakta selanjutnya, setelah pabrik gula, MD luncurkan film horor terbaru. Kisahkan seorang ibu yang secara goib hidup lagi di hari pemakamannya dan kemudian menjadi teror bagi keluarganya. Penuh tayang di bioskop mulai 5 Juni. Terima kasih masih di Fakta 62. Gara-gara dendam, seorang warga bacok ketua RT setelah ibadah sholat subuh di musola. Akibatnya sang ketua RT meninggal dunia, 2 orang lainnya juga mengalami luka bacok cukup parah. Sadis, balita dibakar pacar ibunya sendiri. Jasad balita ini ditemukan mengenaskan, hangus di atas kasur dalam kamar kontrakan. Dan fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita Kamis pagi ini. Saya Ratu Nabila, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sehat. Sampai jumpa.